Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas pelajaran 12 tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, di pelajaran 12 ini kita akan membahas kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi di bagian satu ini kita akan membahas kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nanti Nabi Ismail ada di part 2-nya. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam merupakan sosok Nabi yang patut dicontoh. Mereka memberikan contoh yang baik kepada umatnya untuk menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menguatkan niatnya yang meneguhkan hatinya untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun itu sangat sulit. Nah, anak-anak semuanya, sebelum itu mari kita buat kelompok dulu ya. Buatlah 8 kelompok dalam kelasmu. Setiap kelompok mendapatkan 1 nomor dari beberapa penggalan kisah Nabi Ibrahim. Nanti kita bagi menjadi 8 kisah ya. Nah, setiap kelompok membaca dan berdiskusi. Selanjutnya, setiap kelompok menuliskan perbuatan apa yang bisa disimpulkan dari kisah tersebut. Jika perbuatan itu baik atau buruk, bagaimana sikap kita menanggapinya? Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Nanti akan Bapak contohkan ya bagaimana cara menceritakan poin 1 sampai 8. Nah, kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, sekarang disebut dengan Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam dan zalim, yaitu Namrud bin Kan'an bin Kush. Babilonia adalah negeri yang kaya raya. Rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk Babilonia justru menyembah patung. Lucunya lagi, patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Seperti itu ya. Nah, anak Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu memiliki anak bernama Ismail dan Ishaq. Antara Ismail dan Ishaq, mereka memiliki 2 ibu yang berbeda, tetapi ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunda dari Nabi Ismail bernama Hajar dan ibunda dari Ishaq bernama Sarah. Menurut riwayat, keturunan Nabi Ishaq alaihissalam menurunkan Nabi Musa alaihissalam dari keturunan Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai dari bapaknya para nabi. Karena apa? Karena dari anaknya Ishak dan Ismail itu memiliki keturunan yang nantinya banyak menjadi nabi ya. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Nabi Ibrahim dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengannya. Ayah Ibrahim ahli dalam memahat patung. Patung-patung ini dijual kepada penduduk Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sesembahan. Nah, pada saat itu ayah Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung itu. Namun berkat bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Menurut Nabi Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia itu termasuk ayahnya sendiri adalah keliru karena mereka menyembah patung. Nah, pada saat itu dialah
pencipta semesta beserta isinya. Patung-patung itu tidak dapat membela dirinya sendiri, apalagi membela kawan-kawannya. Satu-satunya cara menyadarkan penduduk Babilonia ke jalan yang benar adalah menyadarkan atas kelemahan patung sebagai sesembahan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah, karena Allah adalah pencipta alam semesta beserta isinya. Nah, anak-anak yang saleh dan salihah, Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang sebenarnya. Ya, bagaimana masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Ibrahim menyaksikan seluruh bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu adalah Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata lagi, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian Nabi Ibrahim, tatkala dia melihat sebuah bulan yang terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia pun berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala di siang hari ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Nah, inilah Tuhanku lebih besar daripada bulan yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata lagi, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas dari diri dari apa yang kamu persekutukan." Nah, kita lihat video berikut ini ya. Tuhanku sangat indah dan juga bersinar terang. Ibrahim memperhatikan matahari sepanjang hari. Ketika senja datang, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, seiring hilangnya sinar matahari itu, hilang pula lah kekagumannya. Kalau dia itu memang Tuhan, maka dia tidak akan mungkin bisa menghilang. Ibrahim pun terus berjalan. Ibrahim terpukau kembali ketika ia menyaksikan bulan yang bercahaya. Nah, dari video tadi kita bisa lihat ya bagaimana ilustrasi gambaran ketika Ibrahim masih kecil, dia sudah mulai bertauhid, mencari ketuhanan. Dia tidak mau menyembah patung ya. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan hidayah atau kenabian kepada dirinya. Sesungguhnya aku menghadapkan diri kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Nah, anak-anak semuanya, luar biasa ya Nabi Ibrahim. Nah, bagian-bagian yang dicampur satu sama lain, potongan tubuh keempat burung itu. Nah, jadi di sini Allah ingin memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengambil burung, kemudian burungnya itu dipotong, disembelih dan dipotong-potong, kemudian masing-masing itu diberi nomor, kemudian dicampur dan diletakkan di 4 buah bukit gitu ya, yang mustahil lah maksudnya agar disatukan kembali karena jaraknya jauh-jauh. Dan itu sudah disembelih. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Ibrahim meletakkan di masing-masing bukit, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru memanggil burung tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung itu hidup kembali, semuanya utuh seperti sedia kala. Luar biasa ya, Allah Maha menghidupkan dan mematikan. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tak ada yang sanggup menghalangi kehendak Allah. Hanya dengan kata kun, jadilah, hal yang Allah kehendaki pasti terbukti. Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati sangatlah mudah bagi Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melihatnya sendiri. Hatinya semakin mantap, keyakinannya semakin kuat, dan keimanannya semakin hebat. Nah, anak-anak semuanya, yang keempat menyaksikan kekuasaan Allah. Nah, yang keempat menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 260,
bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. Nah, pada saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung. Nah, setiap burung dikasih tanda ya, kemudian disembelih dan selanjutnya dipotong-potong sesuai dengan tanda masing-masing burung. Nah, pada saat itu bagian-bagiannya itu disatukan satu sama lain, kemudian dicampur, kemudian potongan tubuh itu dibawa, kemudian diletakkan di 4 bukit yang berbeda. Nah, bukit itu pasti berjauhan dengan yang lainnya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil burung-burung itu. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, burung yang sudah disembelih tadi pun hidup kembali seperti tidak disembelih dan tidak dipotong-potong. Bekas potongannya pun tidak ada. Nah, semuanya utuh sebagaimana sebelum disembelih dan dipotong. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan ini terjadi, maka terjadi ya. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam telah melihat sendiri bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya semakin mantap, keyakinannya semakin kuat, dan keimanannya kepada Allah semakin hebat. Nah, anak yang saleh dan salihah kemudian berdakwah kepada ayahnya. Azar, nama ayah Nabi Ibrahim, tidak hanya pembuat patung, tapi ia juga menyembah patung. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyadarkan ayahnya terlebih dahulu. Kemudian berdakwahlah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah karena ayahnya masih tetap dengan keyakinannya. Namun usaha Nabi Ibrahim sudah maksimal. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasilnya. Sebagai anak, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak yang saleh dan salihah, bagaimana kekejaman Raja Namrud? Nah, Raja Namrud memerintah dengan kejam. Semua orang harus taat kepadanya. Tidak boleh ada yang melawan. Jika ada yang melawan, nyawa taruhannya. Rakyat hidup bagaikan budak. Keadaan itu tidak membuat Namrud puas. Ia merasa dirinya layak disembah sebagai patung-patung itu juga. Ia ingin dipertuhankan. Ia berpikir rakyat pasti mau menyembahnya. Patung-patung yang tak bernyawa saja mereka sembah, apalagi raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas ya. Nah, akhirnya banyak dari mereka yang ikut menjadikan Namrud sebagai Tuhan. Kemudian di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kelemahan patung yang mereka sembah, bahwa patung yang mereka sembah itu tidak dapat melindungi diri sendiri ataupun teman-temannya. Nah, Nabi Ibrahim berdakwah tak kenal lelah, tapi penduduk Babilonia menolak dengan keras dakwahnya. Mereka tetap pada keyakinannya menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan akal. Ada rencana lain. Barangkali penduduk Babilonia memerlukan bukti. Orang-orang Babilonia memiliki suatu tradisi, yaitu setiap tahun mereka pergi meninggalkan negerinya. Nah, disitulah Nabi Ibrahim beraksi. Kemudian Nabi Ibrahim pun memiliki ide untuk menghancurkan patung-patung tersebut dan menyisakan satu patung yang besar. Nah, kampa untuk menghancurkan patung-patung itu kemudian diletakkanlah di tangan patung yang paling besar itu. Kemudian Nabi Ibrahim pun pergi. Benar dewa yang memiliki kekuatan. Tahanlah aku. Di mana kekuatan dan keperkasaan kalian? Kehancuran kalian akan menjadi begitu menyedihkan. Kalianlah penyebab segala kebobrokan ini.
Manusia yang paling bodoh adalah yang memilih dan menjadikan kalian Tuhan lalu menyembahnya. Mereka juga yang menempatkan kalian di tempat paling baik di rumah mereka dan bersujud di hadapan kalian. Dan engkau. Nah, setelah itu mereka pun pulang, ya. Raja Namrud dan kaumnya pun datang ke pusat pemujaan. Betapa terkejutnya mereka semua karena patung-patung sembahan mereka hancur. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim yang dituduh mereka. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, apakah kamu yang menghancurkan patung sesembahan ini? Kata mereka, aku pikir barangkali berhala besar itu yang melakukannya. Bukankah kapak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya? Kata Nabi Ibrahim. Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu? Kata Namrud. Kalau begitu mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Kata Ibrahim. Nah, kita lihat cuplikannya ya. Bertanyalah padanya dan lihatlah sendiri. Cukup, kau lebih tahu dari kami kalau dia tidak dapat bicara, wahai Ibrahim. Lalu kenapa kalian tetap tidak peduli? Mereka tidak dapat berbicara ataupun berpikir. Sungguh sayang, kalian semua sama saja. Kalian tidak dapat berpikir. Kalian seperti sebilah batu yang tidak berhati dan tidak dapat melakukan apapun. Sungguh sayang. Hei Ibrahim, kenapa kau berani bicara tidak sopan kepada kami? Aku berbicara mengenai kalian agar kalian semua melihat kenyataan. Nah, dari cuplikan tadi bisa kita lihat bahwa sudah jelas Nabi Ibrahim menjelaskan tentang pesan-pesannya, pesan-pesan dari Allah kepada mereka. Mereka juga tidak mau beriman. Sebagian karena takut kepada Namrud, ya, sebagian lagi memang karena mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, setelah itu sudah pasti ya, dalam sejarah yang kelam Nabi Ibrahim pun dibakar. Pada saat itu Allah menunjukkan kuasanya. Nabi Ibrahim yang berada di tengah api yang besar tidak merasa kepanasan sama sekali. Bahkan Nabi Ibrahim merasakan seperti berada di taman yang sangat sejuk. Kita lihat video cuplikannya ya. Duduk di tengah-tengah api, lihatlah. Apa yang kau katakan? Istar yang mulia, itu adalah Ibrahim. Ya, Ibrahim. Oh, Ibrahim. Istar yang mulia. Seluruh rakyat Babylon tak dapat mempercayai penglihatan mereka. Mereka menatap sekeliling tidak mengerti. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita tugas kelompok ya. Setelah tadi kita menyaksikan ya bagaimana akibat perbuatan Nabi Ibrahim yang berujung beliau dibakar, tapi justru api tidak dapat membakarnya. Karena apa? Karena kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tugas kelompok ini anak-anak semuanya buatlah kelompok dengan jumlah 4, 5 sampai 6 ya, 4 sampai 5 anak. Kemudian masing-masing kelompok kalian nanti buat jawaban dari 4 soal ini ya. Soal pertama, bagaimana sikap Nabi Ibrahim melihat ayah dan kaum Babilonia menyembah patung? Pasti sangat sedih ya. Jadi kalian jabarkan deh ya. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam menolak permintaan ayahnya supaya menyembah patung-patung sesembahan masyarakat Babilonia? Nanti kalian sebutkan alasannya ya dalam kerja kelompok itu. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim terhadap patung-patung yang menjadi sembahan negara Namrud dan kaum Babilonia? Sudah jelas ya bahwa Nabi Ibrahim menghancurkannya, bla 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 bla. Jadi kalian jabarkan, kalian lanjutkan. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mengajak ayahnya beriman kepada Allah? Jelaskan mengapa. Kalau berhasil, kenapa berhasil? Kalau tidak berhasil, kenapa tidak berhasil? Jelaskan ya. Kemudian tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Nah, selanjutnya tugas 2, perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain menyimak dan memberikan tanggapan. Hasil diskusi kelompok diserahkan kepada gurumu. Nah, anak-anak yang saleh dan salihah, bagaimana sikap kalian setelah mengetahui kisah keteladanan Nabi Ibrahim? Iya, aku harus berani melakukan kebaikan.
Nah, di sini berilah tanda checklist pada kolom yang tepat ya. Aku berani mengatakan aku adalah orang Islam. Ya, pasti ya. Selalu menjaga nama baik keluarga. Harus dong. Aku mengerjakan kebaikan karena Allah. Selalu ya. Karena itu yang dinamakan dengan ikhlas. Aku taat dan patuh kepada orang tua. Ya, karena patuh dan taat kepada orang tua merupakan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semuanya, ayo kita berlatih. Isilah dengan jawaban yang singkat dan benar ya. Singkat saja. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di nenek sekarang Irak, dulu apa namanya? Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar bin Babilonia, dipimpin oleh seorang raja yang zalim namanya. Sudah jelas tadi ya. Penduduk Babilonia tidak mengenal Allah, tapi mereka menyembah ya, yang itu yang mereka buat sendiri. Yang dihancurkan itu apa namanya ya. Ibrahim hidup di lingkungan yang penuh dengan perbuatan yang menyekutukan Allah, itu apa namanya. Nah, latihan selanjutnya. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyukai pekerjaan ayahnya? Karena ayahnya membuat bagaimana sikap Nabi Ibrahim ketika disuruh menjual patung-patung buatan ayahnya? Kemudian bagaimana sikap Nabi Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali burung yang sudah mati? Semakin mantap imannya, semakin mantap keyakinannya kepada Allah ya. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhasil mengajak ayahnya beriman kepada Allah? Kenapa? Ya, karena ayahnya masih mau menyembah berhala dan tidak mau menerima dakwah Nabi Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya? Untuk menyadarkan mereka bahwa patung itu tidak bisa apa-apa. Kok malah Bapak yang menjawab nih? Nah, selanjutnya kalian jawab ya. Sudah Pak kasih bocorannya. Nah, di sini kemudian mengapa Nabi Ibrahim tidak menghancurkan patung Raja Namrud yang paling besar? Iya, kalian pasti tahu ya. Apa yang dilakukan Raja Namrud setelah Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patungnya? Iya. Apa yang terjadi setelah Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud? Tak terbakar. Siapakah nama dua anak Nabi Ibrahim? Nah, nama dua anak Nabi Ibrahim ini Ishak dan Ismail. Sebutkan salah satu sikap terpuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayo apa? Berani menyampaikan kebenaran. Nah, anak-anak semuanya, ayo kita renungkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari hari ini adalah sikap keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana pendapatmu mengenai tindakan Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan pengikutnya? Tuliskan ya, karena nanti mungkin pendapat kalian berbeda-beda, maka tuliskan di sini pendapat kalian. Apakah kalian suka dengan sikap Nabi Ibrahim? Sebutkan nanti alasannya. Nah, anak-anak semuanya, kegiatan bersama orang tua, tuliskan apa saja sikap terpuji yang dapat dicontoh dari kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah selesai, mintalah orang tuamu untuk menandatanganinya dan serahkan kepada bapak gurumu. Nah, sekarang bagian 1 tentang kisah teladan Nabi Ibrahim di pelajaran 12 ini sudah selesai ya. Insya Allah nanti kita akan berjumpa pada bagian keduanya, yaitu kisah teladan Nabi Ismail. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.